Halo guys, kembali lagi bersama saya Teddy dalam channel saya Gadget and Lifestyle. Oke, seperti yang saya bagi tahu sebelumnya, hari ini saya akan full review jam smartwatch yang saya pakai ini. Dia ialah FT50 smartwatch. Yang dimana saya bilang sebelumnya itu dalam video saya yang pertama itu, kalau yang belum tahu kalian boleh tengok di video saya yang pertama yang dalam quick review FT50 smartwatch, yang dimana dia sudah menggunakan chipset MTK 52502. Oke, jadi dia sudah lebih smooth daripada klon Apple Watch yang sebelumnya lah. Oke, tanpa membuang masa, kita akan mulakan full review pada hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen di kolom bawah itu, dan jangan lupa tekan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang menarik yang berikutnya. Oke? Let's go! Oke guys, sekarang saya di sini ada FT50 smartwatch yang saya sudah try selama 3 hari. Waktu charging ini jam ialah dalam kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Cara cas dia simple saja, senang saja kita buat. Kita hanya buka ini, samakan posisi ini, kita letak di sini, dan kita tutup. Tidak payah buka dia punya tali jam. Terus kita sambungkan. Saya ada power bank di sini. Dia akan connect. Kalau dia sudah connect, kita boleh nampak dari sini ya. Kalau dia sudah connect, charger connect, kita boleh tarik ini turun. Di sini ada indikator yang dia tengah charging. Ataupun dengan cara kita matikan. Yes. Oke. Letak, tutup. Kita boleh nampak di sini ada indikator baterai yang naik turun. Oke, tanpa membuang masa, mari kita buat full review dia. Tahan untuk on. Oke, jam ini kita connect. Kita boleh connect sama handphone untuk set dia punya masa, ataupun secara manual melalui ini apps dalam ini handphone, setting, clock. Lepas itu time synchronize kita boleh kasih off, dan kita boleh ubah dari sinilah. Ini dia punya date, kita tentukan sendiri, tahun, hari, bulan. Ini dia punya masa kita tentukan dari sini. Ataupun dengan cara kita connect ke handphone. Masa untuk charger ini jam lebih kurang 1 jam hingga 1 jam 30 menit. Kalau kita connect ke handphone, kita gunakan apps, nama dia Lifunwear. Oke, kita download. Tapi terlebih dahulu sebelum kita connect ke handphone, kita connect ke Bluetooth. Kita aktifkan Bluetooth pada handphone. Oke. Terus pada handphone, pada jam, kita tarik. Ini Bluetooth. Oke. On. Close. Slide. Kita pergi BT. BT, do you want connect? Yes, connect.
Search new device. Tunggu dia searching, dia nampak ada Galaxy Note Fan. Dia cari lagi, kita mau suruh dia cari yang ini. Oke. Kita boleh tahan di sini. Oke. Ada J5 2016. Oke. Pairing. Maka dia akan minta pairing pada handphone kita. Kita kasih oke. Oke. Dia akan keluar tanda seperti ini. Ini bermakna kita punya jam sudah ini di allow. Jadi ini phone sudah boleh akses kita punya jam. Oke. Jam belum lagi sama. Kita balik ke Liphone. Terus kita pergi di sini. Terus device connection. FT50 kita kasih connect. Oke. Dia sudah connect. Tengah proses. Kalau dia sudah connect, otomatis kita punya jam, dia punya masa akan sama pada handphone. Ini belum connect, dia masih loading. Oke, kita guna ini. FT50 connect. Oke. Setelah itu FT50 connected, oke. Sekarang dia punya time synchronize, saya lupa tadi, saya sudah kasih off. Jadi kita masuk setting, clock, time synchronize, on kan balik, terus back. Otomatis jam akan ikut pada jam kita punya masa pada kita punya handphone 17.07. Oke, sama. Jadi di sini kita sudah dapat notification dari handphone. Kita boleh call guna Bluetooth, cuma slide. Kita masuk ini, kita boleh tekan 0189. Oke, kita tekan call, dia akan call seperti ini, dan kita punya phone pun akan keluar call seperti ini. Oke, ini karena saya punya phone tidak dapat call, jadi dia terputuslah, tapi memang dapat call. Di sini dia ada lubang untuk dia punya mikrofon. Ini dia punya sensor. Sekarang yang terbaru ini dia boleh sensor kita punya temperature badan. Oke. Tarik, dia ada di bawah. Di sini kita pakai. Cara pakai dia, kita klik dulu di sini, ikut kita punya jas tangan. Lepas klik masuk tuh, baru kita masukkan ke dalam sini. Oke, dan kita tekan start. Dia mengambil masa lebih kurang 15 saat sampai 16 saat. Dia punya measuring itu temperature kira akurat juga lah, 36.3. Oke. Sekarang saya ada alat cek ini temperature. Kita cek apakah dia lebih kurang sama ataupun ada error ya. Oke, kita tengok ah. Oke. Sama 36.3. Jadi ini jam dia punya termometer sama dengan
alat cek termometer yang sekarang kebanyakan orang pakai lah. Sini saya menggunakan Xiaomi iHealth punya termometer. Nanti saya akan mereview juga ini device, apa kelebihan dia berbanding dengan termometer yang banyak dijual. Tapi sekarang kita review ini jam. Oke, jadi dia sama 36.3. Kita cukup slide begini untuk back. Dia boleh find device anti loss. Kalau kita start maka di sini dia akan berbunyi. Oke. Jadi kita boleh tahu posisi kita punya handphone ada di mana. Begitupun sebaliknya dari sini ke sini. Lepas itu dia punya wallpaper ada 16 macam yang saya cakap pada video sebelumnya, dan kebanyakan animated wallpaper. Oke. Sini ini dia semua bergerak. Dia akan seolah-olah macam ala-ala Apple Watch original. Cantik. Dia punya pun screen sudah HD. Jadi kita tidak risau di bawah matahari pun kita masih boleh nampak. Dia punya setting kita masih boleh buat dia punya display. Kalau kita macam kita rasa kurang terang, kita boleh kasih tambah dia punya brightness sampai max. Tapi dengan tambah brightness memang baterai lebih cepat habis lah. Kita boleh back, ini motion display, motion. Di sini ada flip to mute incoming. Kalau ada call masuk kita hanya flip, gerakan begini dia akan mute itu phone. Wake up gesture artinya kalau kita pakai dan kita mau tengok jam dia otomatis hidup tanpa perlu tekan ini tombol. Dan yang berikutnya tadi adalah motion kan, shake to answer call. Kalau kita on kan kita shake itu phone, dia otomatis kita tinggal cakap hello saja daripada ini jam. Kita try paling senang wake up gesture, kita kasih on. Oke. Sekarang kita tutup. Oke. Sekarang kita coba yang motion gesture dia. Sekarang kalau saya mau tengok jam. Oke, dia on. Saya turun. Dia otomatis mati. Saya naik. Oke. Dia hidup. Kita flip saja begini, dia mati. Kita flip balik, dia hidup. Jadi dia dapat menjimat kita punya baterai. Cuma masalah dia kadang kita driving, kita punya tangan bergerak, dia pandai hidup. Tapi dengan cara kita balikkan tuh tangan ke bawah, dia otomatis mati. Oke. Function lain macam calculator, memo, semua ada di sini sudah. Oke. Ini dia punya weather pun ada di sini. Call lock itu call lock pun ada di dalam sini. Dia mau connect balik. Oke, dia sudah synchronize. Kita sudah boleh nampak dia punya call di sini. Call lock daripada ini handphone, semua ada di sini. Terus phone book yang gambar orang ini adalah phone book. Ini notification dari SMS. Ini yang gambar orang ini battery low. Ini sudah hari ketiga saya pakai. Oke, di sini semua ada nomor handphone yang ada dalam phone saya. Ini Siri untuk phone untuk kita panggil kalau Google Assistant ataupun Siri pada Apple phone. Oke. Ini music controller. Terus ada juga kamera shooter controller.
Kalau kita hidupkan ini Android, oke, dia akan otomatis hidupkan kamera pada handphone, dimana dia akan menampilkan apa yang ada pada handphone. Dan kita cukup tekan ini shutter di tengah, dia akan capture itu gambar yang ada di kamera kita. Oke, kita coba lagi capture. Dia simpan dalam handphone kita, bukan simpan dalam jam. Jam tidak menyimpan gambar apapun. Oke, kita balik, dia otomatis tutup. Jadi kalau kita pakai tidur, ini jam, di sini ada sleep monitor. Di sini dia akan monitor kita punya dalam ini apps. Dia akan monitor kita punya activity lah. Oke, ini kalender. Ini untuk memo. Terus yang lain ialah ada alarm, ada calculator, ada stopwatch. Ini untuk heart rate, kita punya denyutan jantung pun ada. Ini blood pressure, kita punya tekanan darah. Dengan kalau kita start ini, aktifkan ini, otomatis di sini dia akan hidup. Sekarang baterai sudah low, jadi dia tidak dapat. Ini kalau kita duduk terlampau lama, dia akan vibrate ataupun bunyi tergantung dari kita punya setting. Dia akan bagi tahu bahwa kita duduk sudah terlampau lama. Oke. Ini jam cukup banyak lah dia punya function, ada weather, cuaca, blood pressure, oksigen dalam darah pun ada. Jadi ini jam menurut saya FT50 nih kira oke lah untuk kita pakai untuk bergaya-gaya, meskipun dia bukan original Apple Watch, tapi dengan harga-harga yang murah kita boleh sudah mendapatkan jam tangan ala-ala Apple Watch. Oke, saya rasa cukup video sampai hari ini. Kalau ada yang korang mau minta review, boleh tulis di kolom komen. Saya akan usahakan untuk membuat review dari gadget yang korang mau. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Oke, thank you, bye. Ini jam kalau saya aktifkan tanpa connect Bluetooth ataupun tanpa connect pergi handphone, dia boleh tahan dalam 3 hari. Jadi macam saya buat macam jam biasa saja. Oke. Terus dia punya wallpaper, saya pakai yang ini. Dia tidak terlampau animated, dia cuma bergerak yang ini. Ini dia boleh jalan, dia boleh tahan selama lebih kurang 3 hari. Kalau kita connect sama handphone dan apps kita gunakan semua, macam notification pun aktif, wake up gesture pun aktif, semua kita aktifkan, memang hari-hari mesti mau cas full malam, besok pagi pakai, malam dia cas lagi balik, karena baterai dia tidaklah besar juga, dalam 300 mAh sahaja. Terus ini semua animated, dia animated wallpaper, dia ada 16 wallpaper lah. Oke. Jadi kalau kita tidak aktifkan semua dia punya feature, fungsi dari ini jam, membuat macam jam biasa, memang boleh tahan dalam 3 hari. Brightness kita setting pergi di
level 3 saja, tidak payah sampai level 5. Level 3 di bawah matahari pun nampak. Oke. Screen timeout 15 second, oke, sudah standard. Oke.